1, 2, 3. Oke, kita kembali lagi di satu episode spesial kali ini. Jadi nggak masuk episode berapapun yang kami bikin secara impulsif. Ya, tiba-tiba aja kita bikin simulacra edisi spesial ini bersama saya Ove dan teman saya Sulhan dan satu lagi teman kami Lina. Nah, jarang-jarang kalau dari Lina. jarang-jarang Lina tuh biasa di belakang aja kan nyacatin gitu. Kamu itu. Ya kali ini kita bertiga lah untuk perspektif yang lebih luas. Soalnya kita bakal ngomongin ini Pak ya, film yang sangat perempuan. Oh, aku nggak berani ngomong gitu. Oh iya. Bosul. Ya tapi karena itu kita menghadirkan Lina di sini sebagai perempuan ya, untuk Iya. melihat perempuan. Jadi kebetulan kemarin banget lah ada satu film yang dirilis pas 17 Agustus apa ya, dan langsung viral gitu. Iya. Langsung jadi trending di Twitter, di Instagram, YouTube gitu. Nama filmnya yaitu Tilik. Tilik itu apa? Ngendani, ngeliat, menjenguk ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau ada orang sakit kita satu kampung lah ya, atau barengan si sumbangan lihat keadaannya gimana. Dan ini adalah satu film yang cukup menarik gitu kan. Dan menurutku ya di luar walaupun banyak film menarik, film bagus juga ya, film pendek bagus juga di Jogja, tapi ini kan menarik karena sehari setelah dipublish langsung viral dan kayak banyak orang merasa punya keterikatan gitu antara ceritanya dengan kehidupan mereka. Ya, jadi gimana enaknya kita? Settingnya di mana sih itu? Bantul. Di ya? Bantul kayaknya. Oh. Hutan pinus gitu sih. Iya, terus lewat ring road ya, itulah. Aku melihatnya ini sih, ini salah satu contoh film yang baik karena mungkin dia bukan hiperrealitas ya, kita nggak melihat hal yang jauh dari kehidupan gitu, dan nggak melihat misal Jogja yang dieksotisasi lewat katakanlah Malioboro, Lokalitasnya. yang wisata, terus baju apa itu yang lorek-lorek itu, sorjan gitu kan, tapi lihat hal yang lebih banal lah, omongan Yang sebenarnya nggak ada bedanya dari daerah-daerah lainnya juga. iya, dan kita yang di luar Jogja kayak juga merasa relate ya sama ini. Ya aku sebagai orang kampung juga sering lah gitu. Maksudnya waktu aku kecil gitu kadang ikut ibuku gitu kan tilik gitu loh. Ya dan memang yang namanya ibu-ibu ya gitu ya yang tak jumpai di kampungku ya. Tiba-tiba sering tahu nggak sih itu? Ngerti ora to kowe? Kayak tonggoku kayak demenan gini. Biasanya kan gitu ya. Ada rasa-rasan. Ya, rasa Gosip gitu lah. gosip. Dan yang menarik, aku kan sering denger ya kalau di rumah itu kayak ya ngomong tetangga itu salah satu hal yang paling serem lah gitu. Kita bisa di Apalah. Sadis sih. Sadis, Nggak Bang. serem tuh sadis juga. ya satu fakta tuh bisa tiba-tiba terimplosi, semua orang percaya dan jadi kenyataan. Itu kan yang serem, dan kali ini mereka membawanya dalam obrolan di satu truk atau pakai truk ya. Ya dan Terutama terutama kalau aku sendiri ya di Iya. orang kampung juga itu emang budaya juga sih. Entah kalian pernah ngalamin juga apa enggak naik truk bareng-bareng gitu. Terus Oh. ibu-ibu juga kadang itu pengajian. Kebetulan aku dari Jember juga. Itu biasanya kalau nggak naik pickup ya naik truk gitu. kalau pickup mungkin sih ya. Iya. Kalau truk jarang sih aku lihat. Maksudnya tuh, Iya sih. kalau Tapi- hidup diantar angkot ini truk. Kalau itu aku di daerahku sendiri di daerah Jawa Timuran itu kebetulan memang gitu, emang jadi kayak lu mau apa namanya pengajian malam-malam gitu ya naik truk semuanya satu kampung gitu, jadi itu wajar banget dan itu relate banget sih sama kita gitu. Itu jadi kayak bisa nangkep realitas masyarakat yang orang-orang apa ya, orang-orang kampung kayak gitu juga gitu. Sering ikut ya Mbak? Iya. Sering lihat, Oh, tapi atau pernah juga sih ikut gitu. Sering nyari truknya, itu kan dari mandor gimana. Soalnya kan sebenarnya gosip itu juga kalau dilihatnya dari film ini kelihatannya itu gosip bagian dari perempuan ya, Iya. tapi sebenarnya nggak juga gitu sih. Walaupun kalau sejarahnya gosip sendiri kan gerakan perempuan awalnya. Kalau orang-orang perempuan zaman dulu, zaman pertengahan Eropa itu kan kalau mereka bikin perkumpulan terus membahas satu diskusi disebut gosip ya. Iya. Tapi cuman
sekarang artinya jadi agak buruk ya ngomongin sesuatu cuma bergunjing gitu. Lu tapi jangan salah lu kalau ngomongin gosip tuh ya. Misalnya kalau di apa namanya Sapiensnya Harari itu kan itu diomongin kan kalau gosip tuh ternyata itu salah satu budaya purba yang konon membuat Homo sapiens itu bertahan lebih baik daripada jenis-jenis manusia lain gitu. Kita subsistensi dari gosip. Gosip tuh tidak bisa diremehkan ya. Bahkan apa si karakter pemantik gosip di sini, aduh pemantik ntar dikasih korek. Salah ntar jangan. Maksudnya anu ya, orang yang memicu gosip di ini ya Butejo itu kan dia sangat ikonik orang paling ikonik. Dia kan berusaha untuk ini juga ya mempengaruhi orang-orang di sekitarnya gitu. Mewaspadai seorang perempuan bernama Dian gitu kan yang di sini dalam tanda kutip dia dipandang nakal gitulah ya. Aku yang suka adalah ya Butejo mungkin kayak dia sangat ini ya, Dian sangat buruk gitu kan, banyak suuzonnya, ngomongin hal negatif, tapi ada satu scene di mana dia ngomong Dian, kenapa dia bisa berjaya buruk itu kayak seakan ada analisisnya kayak dia tuh anaknya siapa, kerja baru berapa, udah punya harta dan kawan-kawan kayak ya dia mungkin di sisi lain walaupun itu suuzon juga ada pemikiran cukup analitik dan logis lah. Iya. Masa ya secara kelas lihat gimana, secara lebarnya gimana. Ini menarik juga bahwa dalam obrolan gosip ibu mak itu kita sebenarnya juga melihat analisis kapital dan kelas itu. Dan yang selama ini kita anggap itu terlalu akademik atau gimana ya, setelahnya itu ada dalam keseharian itu. Dan kita tertawa secara nggak sadar ya. Karena untuk nyacati orang tuh kayaknya niat banget gitu loh. Butejo ini loh. Butejo hebat banget kayaknya sebagai Radiohead-nya orang-orang ini. Dia sampai cari ke Facebook gitu kan sambil nyindirin. Makanya itu jangan buat pamer-pamer doang, tapi juga cari informasi gitu. Dan masuknya teknologi ke desa itu malah membantu gosip itu sendiri. Gimana? Tapi juga di satu sisi ini juga sih di film itu juga kayak ada sedikit juga mereduksi bagaimana perempuan seharusnya ditampilkan gitu kan. Gimana itu? Jadi ini kita kayak dari kacamata aku aja sih. Jadi kayak ngelihatnya meskipun memang di satu sisi kayak tadi Opet bilang gosip bisa dipandang sebagai satu hal yang juga memberdayakan perempuan juga. Soalnya kita bisa ngeliat juga kadang ada yang ngomong mak tuh kayak intel gitu kan mulutnya gitu kan dengan itu tapi di satu sisi juga di situ dia bagaimana dia menggambarkan si Dian dan bagaimana juga akhirnya ceritanya itu seperti mengiyakan hal tersebut padahal ya agak sayang sekali juga sih padahal udah bagus banget sih cuman di bagian akhir tuh jadinya kayak mengiyakan hoax-hoax yang ada di di media gitu padahal kan sebenarnya pesannya sih kalau aku lihat aku tangkap buat biar ngasih awareness ataupun ini ngingetin lagi ke orang-orang kalau kita jangan mudah percaya sama berita-berita yang ada di internet itu sih sebenarnya itu juga jadi kayak di situ gemesin sama si Butejo itu dan si Dian juga akhirnya kita yang dibikin penasaran tuh pas sepanjang beberapa menit sebelum kita tahu si Dian tuh kayak gimana kita bener-bener kayak dikasih pandangan banget sama si sutradara sama si penulisnya juga Dian ini kayak gimana sih itu juga asik banget sih filmnya itu sih. Iya aku melihatnya yang menarik adalah kan kita selalu seakan-akan di antar Butejo ini buruk ya dalam artian suuzon ke orang, gosip bla 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 itu. Terus endingnya ya walaupun mungkin Benga jomplang ya, kok tiba-tiba diiyakan gitu stigma-stigmanya tadi, tapi itu juga jadi satu titik tengah yang menarik antara Butejo dengan siapa itu bulenya si Dian. Bulenya Dian, yang mana kalau Butejo tuh sangat ngasih stigma ke orang, sedangkan bulenya itu kan naif banget gitu loh. Ya antitesisnya kayak apakah kita digiring untuk melihat dari sisi kenaifan bahwa Dian nggak gitu juga loh, tapi dibalik lagi mungkin itu di sisi lain walaupun jomplang ya ketika kita punya ekspektasi Butejo itu jangan salah, tapi ya itu mungkin stigma juga jangan naif juga gitu. Aku lihatnya di sana mungkin ya. Kalau aku sih lebih ini sih lihat memang secara sindiran ya kritiknya atas mungkin
hoax atau apa sih kita biasanya nyebutnya tuh yang post-truth ya, era-era Post-truth, gitu kan, yang dimana kemudian orang-orang tuh lebih nurutin sentimen gitu loh untuk melihat seseorang gitu harus kita cross check lagi tanpa cross check lagi gitu. Aku melihat ada sentilan di situ ya. Cuman aku nggak tahu ya, tapi ini menurutku pribadi sutradaranya juga pada akhirnya di satu sisi kayak melanggengkan stereotip bahwa orang-orang kampung tuh gagap gitu loh dalam perkembangan teknologi komunikasi gitu kan. Mereka menganggap mereka menganggap internet itu apa namanya sebagai sesuatu yang wah banget, absah gitu loh, yang benar gitu kan. Soalnya ada juga kan dialog yang ngomong gini loh, yang bikin aja wong pinter kok. Masa kita gak bakalan percaya gitu. Iya kan, gitu kan seakan-akan tuh internet is everything gitu lah. Absah banget gitu. Gitu kan. Iya, aku juga lihat kayak ya saudara sendiri kan pernah diwawancaranya, kalau kita lihat di behind the scene ya, wah ini masuknya teknologi ke perkampungan tuh menarik gini gitu. Aku terasa jadi kok malah memperkuat gap teknologi gitu kan di masyarakat sendiri gitu. Itu pertama mungkin yang bisa kita kritik dari dia. Lalu apalagi ya yang menarik, terlalu banyak yang menarik. Ya iya, soal ini juga sih aku lihat ketika lihat Bu Tejo berusaha mempromosikan suaminya ya. Itu ekonomi politiknya Bu Tejo lah gitu kan. Sebagai seorang perempuan yang support sama karir suami gitu ya. Untuk mendukung karir suami itu ya dengan cara gibah itu mungkin dia mendominasi pembicaraan kan di situ kan. Untuk menggalang massa juga itu. Itu mungkin kenapa kemudian Homo sapiens itu bisa bertahan karena gosip ya. Ini karena ya nggak bisa dipungkiri sih, gosip membentuk apa semacam komunitas tersendiri gitu kan, orang-orang yang benci pada orang lain gitu ya di luar komunitas mereka gitu, dan di situ mereka kayak selain mengakumulasikan kebencian juga akhirnya bersikap waspada gitu ya. Bahasa cara komunikasi kita dan bagaimana informasi itu dibagi sampai dari implosi itu kayaknya menjadi keunikan sendiri bagi manusia dari era dulu apalagi sampai new media ini. Lalu aku melihat lagi yang menarik adalah melihat bagaimana Bu Tejo itu bisa membuat ini ya orang-orang di luar dua tokoh utama di truk itu terombang-ambing. Ya benar. Iya kayak jadi apa emang jadi kayak kapten truknya bukan truk sendiri sebenarnya jadinya gitu kan. Jadi menarik banget sih, tapi juga ini juga sih kritik buat pemerintahan tapi dalam skala kecil di desa gitu loh kan. Jadi kayak sebenarnya ya kayak KKN juga itu udah tersistem banget, dan itu emang ya kita tahu itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari juga, dimana yang kata Sulhan barusan tentang suap itu kan kayak dia ngasih si gotrek bayaran lebih sebenarnya kan buat itu juga dan buat milih si suaminya juga tapi gitu. Biar halus gitu ya halus aja sih tapi ya apa ya, emang sih menariknya di situ kayak kita hal-hal yang kelihatannya udah mendekat banget sama kita sampai kadang kita juga mikir apa ya udah deh gak usah kita kritik lagi, akhirnya jadi kayak gitu, dan dengan kayak gitu kita malah melanggengkan hal-hal yang buruk itu sih. Iya benar sih. Dan apa namanya mak-mak Bu Tejo ya, atau ya mak-mak lah mungkin ibu-ibu, orang-orang cowok juga sebenarnya ini sama sih gosip juga sih waktu ngeroda gitu. Sama aja. Salah satu apa namanya yang buruk dari gosip ini mungkin karena si penguasa gosip jadi kayak meliankan orang yang digosipin gitu ya. Dia tidak kemudian menghadirkan secara langsung narasi gimana sih si Dian ini gitu, tapi cenderung kemudian menarasikan Dian itu ya seperti yang ingin dia sampaikan ke orang-orang gitu loh, dengan sentimen yang dia miliki gitu. Walaupun Dian itu benar seperti itu atau tidak kan kita nggak tahu kan. Memang sih di akhir kemudian ada konfirmasi kalau ternyata ya mengiyakan lagi kalau ya kayak stereotip perempuan juga pelakor itu pasti salahnya si cewek, terus perempuan pulang malam itu pasti bakalan buruk, padahal kan belum tentu juga kan, orang-orang pulang malam juga, cewek pulang malam ya mungkin memang karena tuntutan kerjanya dia dapat jam atau waktu kerja di malam hari, dia harus pulang pagi ataupun malam hari banget. Jadi kalau itu juga sih kritik juga sih buat itu, jadi kayak ya sayang banget sih sebetulnya, itu sih yang agak disayangkan. Kayak itu tadi kayak mereduksionisir perempuan itu tadi. Di awal-awal tuh satirnya tuh udah bagus lah ya, gitu ya. Mungkin memang scene yang di terakhir itu yang di mobil itu kali ya.
Ya aku rasa lebih enak ketika itu tidak terjawab. Iya, jadi kayak open ending Open gitu ending. kan. Ya udah disuruh nebak-nebak, emang juga karya sastra karya populer juga kayak gitu kan. Terserah penonton mau nyimpulin kayak gimana, kita kasih kebebasan kayak gitu juga sih. Gitu. Iya, jadi kan hegemoni Butejo yang awalnya berusaha kita runtuhkan itu malah jadi kayak wah bener banget sih, bener banget kayak ini. gini. Aku kesel loh terus terang loh ketika tahu kalau wah Butejo ada benarnya juga. Jadi kayak endingnya loh berarti bener dong perempuan Iya. malam tuh nakal, terus perempuan Keluar sama umum tuh nakal gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau menurut aku, kita mau nikah sama orang usia berapa aja kita serah sih sebenarnya. Cuman mungkin di sini memang stigma perempuan nikah dengan lelaki yang gap usianya itu terlalu tinggi pasti dan udah berkeluarga pasti itu buruk gitu kan. Dia sebagai penghancur rumah tangga orang lain kayak gitu. Sayangnya banget sih itu sih kalau menurut aku. Itu sih. Entah kalau menurut kalian lagi itu kayak gimana? Aku nggak berani macam-macam ngomong sih ya. Bilang dan lain-lain. Bukan ranahku mungkin ya. Namun saya takut Mbak. Ini nggak masalah sih, ini juga kayak agensi juga gitu kan. Kita mau opini tentang apa juga sebenarnya nggak ada salahnya juga sih. Iya sih emang. Nggak ada salah, cuma seharusnya begitu. Seharusnya begitu sih ya. Merasa tidak punya kemampuan lah untuk ngomongin itu. Soalnya kita bukan perempuan ya. Iya, pandang kita mungkin beda, udah terbentuk lah dari berapa tahun. Iya, berapa ribuan tahun kali ya namanya patriarki itu. Sampai kita udah gak mikir lagi itu pasti udah kayak gini gitu kan. Mungkin di luar perempuan juga lihat yang menarik adalah ketika mereka ketemu polisi gitu. Nah iya, ternyata yang bisa nyelesain masalah perempuan kan meskipun dengan cara seperti itu ya. Mama Langsung geradakan gitu kan, dikasih sayur dan sembarang kalirnya udah nggak jadi ditilang caranya gitu. buruk juga. Caranya juga buruk, tapi itu ya Solutif lah. dan itu secara jujur ngomongin bahwa ya seperti itu hukum kita dan polisi kita mungkin iya, ya. Bener. Banyak banget emang sih kritiknya selain perempuan juga gimana yang barusan lu ngomong juga polisi gimana yang gampang disuap itu juga benar juga kan emang. Iya. Oh itu disuap ya? Iya. Air. Disuap lalu ya kena inilah kekuatan dari gerombolan juga nggak berani. Dia sendirian. Itu yang kadang emang ya hukum kita bisa dikalahkan oleh gerombolan toh. Iya. Itu yang menarik. Jadi mereka tuh membuat kita nggak taken for granted atau ambil dengan tanpa pikir-pikir ya hal-hal yang selama ini kita anggap remeh-temeh biasa aja gitu kan, kayak budaya kita itu apa sih yang menarik gitu. Tapi di sana tuh ada dinamika, ada hegemoni Butejo, ada analisnya gimana teknologi masuk dan ya apapun yang telah kita omongin lagi gimana Apa lagi? Kayaknya udah dulu kali ya, mungkin lumayan itu sebenarnya kalau mau dijadiin tulisan juga bakalan jadi berlembar-lembar tuh. Kita cuma mungkin di sini ngasih pengantar doang gitu ya, biar soalnya kan orang-orang nih lagi marak banget nih, lagi antusias banget mau nonton, takutnya malah hal-hal yang seharusnya kita kritik malah jadi terus melanggengkan di masyarakat kayak gitu juga sih. Dan jangan juga untuk melihat itu secara naif, kalau suzon itu pasti buruk ya. Pasti belum tentu benar itu. Ya kan, karena semua tokoh di sana tuh walaupun ingin satu hegemoni Butejo, satu naifannya bule, kayak ya itu semua tendensi dari emosi gitu, belum ngecek sentimen lah ya. Sentimen banget gitu. Itu yang perlu kita pelajari lah dari omongan orang-orang di sana. Ya kalau estetika mungkin kita nggak akan bahas ya, konteks aja itu kayak udah cukup banget. Bukan ranahnya kita kalau ngomongin estetika. Bukan kita lah, nggak kita ngomongin keindahan sama Jogja gimana. Datang aja deh ke Jogja gitu. Tapi bahwa itulah hal yang terjadi di Jogja, dan aku yang salut adalah ini dibuat didanai oleh Dinas Kebudayaan ya. Iya benar banget. Yang mana berarti ya mereka menerima membiayai karya yang juga merupakan kritik sosial itu. Bukan alih-alih ya melulu ngomongin pariwisata atau gimana. Mengeksploitasi inilah lokalitas dengan cara berlebihan. Iya. Udah itu dulu kali ya. Iya itu gimana dulu? Iya. Ada lagi kali Sul. Ya tapi ini pendapat kita ya, maksudnya mungkin teman-teman juga punya pendapat lain gitu kan. Yang namanya budaya pop kan memang arena untuk pertarungan makna gitu ya.
Jadi ya nggak apa namanya, nggak mungkin kita ada benar dan ada salahnya gitu, tapi ya seperti itulah, nggak ada yang fix juga sih soal makna ya. Selalu berkembang juga. Terkonstruksi. Ya. Sebagaimana tagline kita, tidak ada kebenaran yang harus dicari juga ya. Ya apapun itu ya kebenaran kita bisa dipertarungkan terus-terusan lah, apalagi untuk masalah tilik ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, tanpa perlu kita simpulkan juga. Benar sekali. Seperti biasanya. Oke, ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dah. Cut.